Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan telah diberi sebuah cincin ruang oleh Zhang Qisan. Akan tetapi, setelah Lin Fan memakai cincin ruang itu, jari Lin Fan tiba-tiba mengeluarkan darah, seperti tertusuk sebuah jarum. Yang ternyata, jarum itu adalah jarum racun yang Zhang Qisan pasang di cincin ruang itu sebelum memberikannya kepada Lin Fan. Lin Fan pun di sini hanya terdiam tanpa ekspresi, melihat jarinya yang mengeluarkan darah akibat jarum racun itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Di sini, pengemis tua yang melihat kelicikan Zhang Qisan dari kejauhan langsung berkata, "Dasar tikus kecil sialan." Sekarang, seluruh meridian saudara Lin Fan telah tertutup. Tahap selanjutnya adalah rasa sakit yang sangat mematikan, yang akan menggerogoti jantungnya. Tetapi, di sini tiba-tiba Lin Fan dengan ekspresi datarnya berkata kepada Zhang Qisan, "Hei, kau, apa kau benar-benar berpikir dapat melakukan itu?" Zhang Qisan pun di sini merasa bingung mendengar ucapan yang dikatakan oleh Lin Fan kepadanya. Melihat Zhang Qisan yang bingung, Lin Fan pun di sini langsung menjelaskannya. "Maksudku, apa kau benar-benar berpikir bahwa racunmu itu dapat berefek pada diriku?" Setelah mengatakan itu, di sini Lin Fan dengan mudahnya dapat mengeluarkan dan memurnikan racun yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan, Lin Fan dengan sangat mudah dapat memadatkan racun itu. Kemudian, setelah memadatkan racun itu menjadi gumpalan bulat seperti kelereng, Lin Fan pun di sini langsung menghancurkan racun itu. Duar, racun itu pun langsung meledak. Zhang Qisan yang melihat kejadian itu yang sangat mustahil dan sangat tidak masuk akal, Zhang Qisan pun di sini sangat terkejut. Sampai-sampai kedua bola matanya pun seperti hendak keluar akibat saking terkejutnya. Sembari berteriak, "Apa? Dapat memaksa keluar racun itu dan dapat memurnikannya dengan mudah? Ini sangat mustahil." Tanpa memperdulikan keterkejutan Zhang Qisan, di sini Lin Fan dengan senyum kecilnya berkata, "Hehehe, kalian menyebut sampah seperti itu sebagai racun? Sungguh, kalian pelawak handal." Pengemis tua yang mendengar kata-kata ejekan yang sangat-sangat dalam sampai menusuk ginjal Zhang Qisan langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kemudian, di sini pengemis tua itu langsung memuji Lin Fan. "Hebat, kau benar-benar hebat saudara Lin Fan." Pengemis tua itu pun sangat kagum dengan kemampuan Lin Fan, yang dapat dengan mudah mengeluarkan dan memurnikan racun dari keluarga Zhang dengan waktu yang sangat singkat. Lalu sambil menatap ke arah Zhang Qisan, di sini pengemis tua itu melanjutkan perkataannya. "Racun dari keluarga Zhang itu memang sangat menakjubkan. Bahkan jika aku sendiri yang terkena racun itu, pasti sangat mustahil untuk aku dapat mengeluarkan dan memurnikan racun itu dengan waktu yang sangat singkat.
Hei, Sang Kisan, kali ini kau bertemu dengan musuh alamimu. Murongsu yang tidak sengaja mendengar perkataan pengemis tua itu langsung ikut berkata, "Yah, Tuan Muda Lin Fan itu sangat menakjubkan. Bahkan, jika Murong King yang terkena racun itu sangat mustahil jika dia dapat mengeluarkan dan memurnikan racun dari keluarga Zhang secepat itu." Di saat bersamaan, Sang Kisan masih tidak mempercayai apa yang sedang terjadi di hadapannya. Sambil gemetar ketakutan dan menunjuk ke arah Lin Fan, Sang Kisan berkata, Mustahil. Kau dapat mengeluarkan dan memurnikan dengan mudah racun dari keluarga Zhang." "Cukup omong kosongnya. Racun dari keluarga Zhangmu itu benar-benar sampah." Lalu, di sini Lin Fan langsung mengeluarkan aura membunuhnya yang sangat kuat dan langsung mengulurkan tangannya ke arah Zhang Qisan, bersiap untuk membunuh Zhang Qisan. Zhang Qisan yang menyadari bahwa Lin Fan akan membunuhnya langsung berteriak, Tidak, jangan lakukan itu." Tanpa memperdulikan ocehan Zhang Qisan, di sini Lin Fan tanpa basa-basi langsung menghabisi Zhang Qisan dengan cara menghisap seluruh energi dan kekuatannya sampai habis, sehingga tubuh Zhang Qisan pun di sini langsung menjadi kurus, bahkan menjadi peot seperti kakek-kakek. Akibat seluruh energi dan kekuatannya diserap habis oleh Lin Fan. Kemudian, setelah selesai menyerap energi dan kekuatannya sampai benar-benar habis, Lin Fan pun di sini langsung membuang tubuh Zhang Qisan ke tanah, seperti membuang mantan. Maksud Mimin seperti membuang sampah. Lalu, setelah membunuh Zhang Qisan, Lin Fan pun langsung berkata, "Cih, yang benar saja, tubuhku ini mengandung ki immortal. Mana mungkin racun duniawi kalian dapat berpengaruh kepadaku. Oh iya, bagaimana dengan pengobatanmu, pengemis tua?" Ya, berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan sama sekali." Ngomong-ngomong, kemampuan pengobatan saudara Lin Fan itu sungguh sangat luar biasa. Hehehehe, kau terlalu memuji, pengemis tua. Ngomong-ngomong, bolehkah aku melihat Nine Treasures Snow Lotus itu yang telah kau kembangkan? Pengemis tua itu yang mendengar pertanyaan dari Lin Fan, tiba-tiba langsung terdiam sejenak. Melihat pengemis tua yang hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaannya, lalu dengan tatapan tajamnya, di sini Lin Fan mencoba bertanya kembali kepada pengemis tua. "Pengemis tua, bolehkah aku lihat Nine Treasures Snow Lotus itu?" Mendengar pertanyaan dan melihat tatapan tajam dari Lin Fan, pengemis tua itu pun juga langsung menatap tajam ke arah Lin Fan, sembari berkata, "Saudara Lin Fan, apa maksudmu itu?" Seketika, suasana di sekitar mereka pun tiba-tiba langsung menegang. Akan tetapi, di detik selanjutnya, sambil memeluk Lin Fan dengan akrabnya, seolah-olah seperti teman lama, pengemis tua itu dengan tertawa berkata kepada Lin Fan, "Hahaha, tentu saja boleh. Kalau bukan karena bantuanmu, hari ini Nine Treasures Snow Lotus itu pasti sudah jatuh ke tangan orang lain." Lin Fan pun di sini menimpali perkataan pengemis tua itu dengan tertawa. "Hahaha, bisa saja kau, pengemis tua." Lalu, di sini pengemis tua menyuruh Lin Fan untuk mengikutinya. Lin Fan pun di sini langsung menuruti pengemis tua itu untuk segera mengikutinya. Di sini, Lin Fan juga tidak lupa mengajak Murongsu untuk mengikutinya juga. Setelah beberapa saat mengikuti pengemis tua itu, tiba-tiba di sini pengemis tua itu berhenti, tepat di depan sebuah batu
yang terdapat beberapa ukiran yang cukup bagus. Di sini, pengemis tua langsung menyuruh Lin Fan dan Murongsu untuk menunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, di sini pengemis tua itu langsung mendorong batu ukiran itu. Dan setelah batu ukiran itu didorong oleh pengemis tua, tiba-tiba muncul sebuah jalan rahasia, yang mana itu sebuah tangga yang menurun ke bawah. Kemudian, di sini pengemis tua itu mengajak Lin Fan dan Murongsu untuk mengikutinya, untuk turun ke bawah menggunakan tangga itu. Setelah beberapa saat mereka menuruni tangga untuk mengikuti pengemis tua, akhirnya terlihat sebuah cahaya di ujung ruang itu yang sangat menyilaukan mata, seperti pub 99 ayang, anjay. Lin Fan pun di sini sedikit menutupi matanya yang tersilaukan oleh cahaya tersebut, sembari berkata, "Cahaya apa itu? Silau sekali." Pengemis tua itu pun langsung menjawabnya, "Itu hanya cahaya saja. Sebentar lagi juga dapat beradaptasi." Setelah pengemis tua mengatakan itu, mereka semua pun langsung memasuki lorong cahaya itu. Setelah memasuki lorong cahaya itu, Murongsu pun di sini langsung takjub dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Yang ternyata yang ada di hadapannya adalah sebuah pemandangan yang sangat indah, dengan tanah yang berumput hijau, serta penuh pepohonan yang sangat rindang, sehingga suasananya pun begitu tenang. Bahkan udaranya pun terasa sangat segar. Sembari melihat pemandangan yang indah di hadapannya, pengemis tua itu berkata kepada Lin Fan dan Murongsu, "Ini adalah tempat Nine Treasures Snow Lotus yang aku tumbuhkan. Tidak kusangka kau mengubah ruang bawah tanah sampai jadi seperti ini. Ini sungguh mengagumkan." Hehehehe, saudara Lin Fan, kau terlalu memuji. Bertahun-tahun aku memikirkan sebuah cara untuk membuat tiruan matahari di bawah tanah, untuk dapat menumbuhkan rumput, pohon, dan bunga itu. Hohoho, tak kusangka aku membutuhkan waktu sampai 80 tahun. Akan tetapi, aku rasa itu sungguh layak agar dapat menumbuhkan Nine Treasures Snow Lotus itu. Mendengar perkataan pengemis tua itu, di sini Lin Fan langsung bergumam di dalam hatinya. Gila, pengemis tua itu melakukan semua ini sendirian. Ini sungguh menakjubkan. Jika dia berhasil ke dunia immortal, maka masa depannya itu tidak akan terbatas. Akan tetapi, tubuhnya itu bagaikan pohon yang berada di dalam kobaran api. Kalau tidak bertemu denganku sekarang, aku yakin 3 tahun ke depan dia pasti akan mati. Saat sedang bergumam di dalam hatinya, di sini tiba-tiba pengemis tua itu berkata, "Saudara Lin Fan, tempat Nine Treasures Snow Lotus itu berada sudah dekat tepat di depan kita. Ayo, ikuti aku." Baiklah pengemis tua. Lalu, sambil melirik ke arah Murongsu yang masih terkagum dengan pemandangan yang ada di hadapannya, Lin Fan berkata, "Hei Murongsu, ayo, kau juga ikut, jangan sampai tertinggal." Beberapa saat kemudian, mereka semua pun sampai di depan kolam air terjun yang sedang mengalir deras. Lalu, di sini pengemis tua itu langsung mengeluarkan energinya dan melakukan sebuah mantra yang diarahkan ke arah air terjun itu. Dan seketika, wush, perlahan-lahan air terjun itu membuka, seperti layaknya tirai yang sedang terbuka. Lin Fan dan Murongsu yang melihat itu sedikit terkejut dan takjub melihat apa yang ada di hadapannya. Lalu beberapa detik kemudian,
tepat setelah air terjun itu benar-benar terbelah menjadi dua bagian, terlihatlah Nine Treasures Snow Lotus itu yang sangat indah dan terselimuti oleh energi ki yang mengitarinya. Ternyata selama ini Nine Treasures Snow Lotus itu disimpan di balik air terjun itu. Di sini, pengemis tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya yang telah diselimuti oleh energi ki-nya. Kemudian, di sini pengemis tua itu melakukan sebuah mantra. Dan tiba-tiba, Nine Treasures Snow Lotus itu yang tadinya berada di dalam air terjun, seketika telah berpindah ke tangannya. Lalu, sambil memegang Nine Treasures Snow Lotus itu, pengemis tua itu berkata, "Ini dia. Ini adalah Nine Treasures Snow Lotus yang telah kutumbuhkan selama 80 tahun." Murongsu yang melihat Nine Treasures Snow Lotus itu ada di hadapannya sangat terkejut dan sangat tidak percaya jika seorang manusia dapat menumbuhkannya. Berbeda dengan Lin Fan. Lin Fan yang melihat Nine Treasures Snow Lotus itu langsung mengamatinya dengan serius. Setelah beberapa saat mengamati Nine Treasures Snow Lotus itu, di sini Lin Fan langsung berkata, Nine Treasures Snow Lotus buatanmu itu hampir setara dengan Nine Treasures Snow Lotus yang alami. Andaikan ki dalam tubuhmu itu lebih murni, mungkin itu bisa melampaui yang alami. Oh iya, aku belum tahu namamu yang sebenarnya. Jadi, siapakah namamu yang sebenarnya, pengemis tua? Sambil tersenyum, pengemis tua itu langsung menjawab, Namaku? Hehehehe, sudah sangat lama tidak ada orang yang menanyakan itu kepadaku. Lalu, di sini pengemis tua itu malah bertanya kepada Murongsu, Nona Murongsu, apakah Murongde itu masih sehat? Murongsu pun di sini sedikit terkejut mendengar pertanyaan yang tiba-tiba diberikan oleh pengemis tua itu. Bukannya menjawab, di sini Murongsu malah bertanya balik, apakah kamu mengenal patria keluarga Murong? Mendengar pertanyaan balik dari Murongsu, di sini pengemis tua itu langsung tertawa dengan sangat keras. Hahaha, lebih dari kenal. Kemudian, di sini pengemis tua itu mengangkat sedikit bagian rambutnya yang menutupi keningnya. Dan ternyata di keningnya terdapat sebuah lambang atau tanda yang merupakan ciri khusus dari keluarga Murong. Lalu, di sini pengemis tua itu langsung memperkenalkan nama aslinya. Perkenalkan, nama Pak Tua ini adalah Murong Wu. Lin Fan yang mendengar itu dengan ekspresi datarnya berkata, "Oh, rupanya kau juga berasal dari keluarga Murong." Ya. Akan tetapi, semenjak dari 80 tahun yang lalu, aku sudah bukan anggota dari keluarga Murong. Hanya saja, lambang ini sungguh tidak bisa disingkirkan. Kemudian, di sini pengemis tua itu langsung menceritakan masa lalunya kepada Lin Fan. Lin Fan, akan kuceritakan masa laluku kepadamu. 80 tahun yang lalu, sebelum aku meraih keberhasilan, Murongde itu tidak peduli sama sekali denganku. Akan tetapi, setelah mendengar keberhasilan kecilku, dia telah mengirim seseorang untuk memberikan hadiah kepadaku. Dia benar-benar saudara yang baik, sungguh sangat baik. Tetapi saat mengatakan seperti itu, di sini ekspresi pengemis tua itu menggambarkan orang yang sangat marah atau sangat kesal. Yang berarti kata baik sebelumnya sebenarnya itu adalah kebalikannya. Lin Fan pun di sini langsung menimpalinya. Hehehe, sungguh saudara yang sangat baik. Murong Wu, Murongde. Nampaknya
kau itu adalah kakaknya ya? Ya, benar. Aku itu adalah kakaknya. Kalau aku tidak meninggalkan keluarga Murong, pasti posisi patriark keluarga Murong sekarang sudah pasti akan jatuh kepadaku. Murongsu yang baru menyadari bahwa pengemis tua itu merupakan keluarga Murong juga, langsung membungkuk memberikan hormat kepada pengemis tua itu. Sembari berkata, Junior Murongsu menghadap kepada senior. Mohon maaf atas tindakanku yang sebelumnya. Berdiri. Aku dan kalian keluarga Murong sudah tidak ada hubungan lagi. Baiklah, terima kasih atas kebaikan senior. Tidak kusangka, senior adalah Murong Wu. Aku pernah mendengar dari seseorang bahwa patriark memiliki saudara yang bakatnya luar biasa. Akan tetapi, aku juga pernah dengar bahwa saudara patriark itu sudah lama mati. Tapi tak kusangka. Di sini sebelum Murongsu selesai mengatakannya, tiba-tiba pengemis tua itu langsung memotong perkataannya. Sudah, itu hanya masa lalu. Oh iya, saudara Lin Fan, pasti ada dendam darah di antara kau dan keluarga Murong ya? Lin Fan pun di sini langsung menjawabnya. Ya, aku dan keluarga Murong sudah seperti musuh abadi. Oh, ya. Kalau begitu, aku akan memberikan Nine Treasures Snow Lotus ini kepadamu. Akan tetapi, aku harap kau dapat menjanjikan satu hal kepadaku. Katakan saja, pengemis tua. Dengan ambisi yang menggebu-gebu, di sini pengemis tua itu langsung mengatakan permintaannya. Aku harap kau dapat membantuku untuk membunuh Murongde, saudaraku itu. Namun, jangan membantai seluruh keluarga Murong. Tolong, sisakan beberapa garis keturunan dari keluarga Murong. Mengapa kau begitu percaya bahwa aku mampu membunuh Murongde? Hahaha, kultivasimu yang sekarang sudah setinggi itu. Padahal kau masih sangat muda. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasimu itu pasti tidak akan bisa dibayangkan. Kalau tebakanku benar, dengan kultivasimu yang sekarang, bahkan jika aku dan gadis ini menyerangmu bersamaan, aku yakin dalam waktu satu dupa, kami tidak akan mungkin bisa bertahan. Baiklah, bisa ku janjikan permintaanmu itu. Akan tetapi, apa kau tidak ingin membunuh Murongde dengan tanganmu sendiri? Sambil menghela nafas, pengemis tua itu berkata, sebenarnya aku sangat ingin. Tetapi, aku takut sudah tidak ada harapan lagi di kehidupanku ini. Aku yang paling mengerti tubuhku. Ini bagaikan lilin yang menyala ditemani tiupan angin. Hei, bagaimana kalau aku bisa memperpanjang umurmu selama 10 tahun? Mendengar pernyataan dari Lin Fan itu, sontak membuat pengemis tua dan Murongsu terkejut secara bersamaan. Kemudian, setelah keterkejutannya itu, di sini pengemis tua berkata kepada Lin Fan, Saudara Lin Fan, jangan bicara sembarangan. Nyawa manusia itu sudah ditentukan. Bahkan, jika kita berkultivasi, tetap saja kita tidak bisa menentang takdir. Bahkan jika kau seorang yang teramat kuat, perkataanmu itu tetaplah sangat mustahil. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian.
Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.